Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusara Maulana dari kelas 07 SMJE 16. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Manajemen Dana Bank, Studi Kasus Rasio Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi manajemen dana merupakan fungsi utama dalam perbankan karena berkaitan langsung dengan operasional bank. Bank harus mampu mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat agar dapat disalurkan kembali secara optimal. Pengelolaan dana yang tidak efektif dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara sumber daya dan penggunaan dana sehingga berpotensi menimbulkan masalah likuiditas. Dalam perbankan syariah, pengelolaan dana dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil dan akad-akad syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan sistem perbankan syariah nasional. Oleh karena itu, analisis manajemen dana Bank Muamalat Indonesia menjadi penting untuk mengetahui kinerja keuangan dan tingkat kesehatan bank. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama itu adalah bagaimana kondisi manajemen dana Bank Muamalat Indonesia selama periode 2022 dan 2023. Bagaimana tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia berdasarkan rasio keuangan. Bagaimana struktur pendanaan Bank Muamalat Indonesia dilihat dari rasio solvabilitas, dan bagaimana Bank Muamalat Indonesia dalam menghasilkan laba berdasarkan rasio solvabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan manajemen dana Bank Muamalat Indonesia berdasarkan laporan keuangan tahun 2022 dan 2023. Dan yang kedua itu untuk mengetahui tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia melalui rasio financing to deposit ratio atau FDR untuk menilai kemampuan Bank Muamalat Indonesia dalam memenuhi kewajiban jangka panjang melalui rasio solvabilitas. Adapun manfaatnya, yang pertama itu bagi Bank Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana. Bagi akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan mengenai manajemen dana perbankan syariah. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai analisis laporan keuangan bank. Landasan teori manajemen dana bank. Yang pertama itu, manajemen dana bank adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dana agar bank tetap liquid, solvable, dan menguntungkan. Tujuan utama manajemen dana bank adalah menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas. Bank harus mampu mengelola risiko likuiditas, risiko pembiayaan, dan risiko pasar dalam proses manajemen dana. Dan selanjutnya ada sumber dan penggunaan dana bank. Sumber dana bank terdiri dari dana pihak ketiga, modal sendiri, dan pinjaman. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar dan paling dominan dalam perbankan. Penggunaan dana bank disalurkan dalam bentuk pembiayaan, investasi, dan penempatan pada bank lain. Pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang seimbang akan meningkatkan kinerja keuangan bank. Terus rasio keuangan perbankan. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kemampuan bank melalui kewajiban jangka panjang. Rasio probabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan laba. Dan rasio keuangan merupakan alat analisis penting dalam menilai kesehatan bank. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan ada penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia. Periode penelitian adalah tahun 2022 dan 2023. Teknik analisis data menggunakan analisis rasio keuangan perbankan. Selanjutnya, rasio likuiditas FDR. FDR digunakan untuk mengukur perbandingan antara total pembiayaan dengan pihak ketiga. FDR tahun 2022 sebesar 71,8% menunjukkan bahwa likuiditas bank berada di kondisi yang cukup aman. FDR tahun 2023 meningkat menjadi 74,6% yang menunjukkan peningkatan penyaluran pembiayaan. Peningkatan FDR ini juga menunjukkan bahwa bank lebih optimal dalam memanfaatkan dana bank, namun tetap harus menjaga risiko likuiditas. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Data
to asset ratio atau DAR digunakan untuk mengetahui seberapa besar aset dibiayai oleh liabilitas. DAR Bank Mualaf Indonesia pada tahun 2022 sebesar 92,82% dan tahun 2003 sebesar 92,76%. DAR ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara liabilitas dan modal sendiri. Selanjutnya ada rasio probabilitas. ROA menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. ROA Bank Mualaf Indonesia meningkat dari 0,32% pada tahun 2022 menjadi 0,38% pada tahun 2023. ROE menunjukkan tingkat pengembalian modal kepada memegang saham. ROE meningkat dari 4,46% pada tahun 2002 menjadi 5,19% pada tahun 2023. Kesimpulannya, manajemen dana Bank Mualaf Indonesia selama periode 2022 dan 2003 berjalan cukup baik. Bank mampu menjaga likuiditas dan meningkatkan probabilitas. Struktur pendanaan bank masih perlu diperkuat melalui peningkatan modal, dan efisiensi operasional menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan kinerja keuangan bank. Saran selanjutnya adalah saran. Bank Mualaf Indonesia disarankan untuk meningkatkan efisiensi operasional agar laba dapat ditingkatkan. Bank perlu memperkuat struktur permodalan untuk mengurangi ketergantungan pada dana pihak ketiga. Penelitian selanjutnya disarankan menambah periode analisis dan variabel penelitian. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.